Slow. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang globalization of service. Yang beranggotakan kelompok saya sendiri Muhammad Aksal Nazari, ada Rizal Bayu Aditya, dan Wijayanto dan Rehan Setia. Next. Globalization of service. Di sini ada 3. Yang pertama itu pengertian globalization of service atau layanan globalisasi. Yang kedua klasifikasi layanan. Terus yang ketiga ada strategi globalization of service. Next. Pengertian layanan globalisasi. Globalisasi menurut Searle Marjan merupakan terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Globalisasi sendiri merupakan proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Contohnya yaitu masuknya budaya Korea ke Indonesia dan masuknya budaya Barat ke Indonesia. Sedangkan di era milenial, kali ini tentunya globalisasi memiliki banyak layanan yang sudah mendarah daging pada kehidupan bermasyarakat, di mana hampir semua kegiatan di dunia sudah sendiri menggunakan digitalisasi, sehingga globalisasi dengan mudahnya masuk dalam berbagai negara di penjuru dunia. Nah, ada beberapa yaitu penjelasannya seperti strategi internasional generik. Nah, Bartlett dan Glosal mengembangkan kerangka umum untuk mengklasifikasikan strategi internasional dalam berbagai kondisi. Strategi yang tepat untuk bergantung pada 2 kekuatan, yaitu integrasi global dan daya tangkap lokal. Kekuatan menuju integrasi global mengacu pada faktor-faktor seperti adanya skala ekonomi atau peluang untuk mengeksploitasi aset tertentu secara global atau keunggulan kompetitif. Nah, kekuatan ke arah daya tanggap lokal mencerminkan kebutuhan kustomisasi layanan untuk beradaptasi dengan kebutuhan antar budaya, termasuk kontrol pemerintah tuan rumah. Nah, dari strategi internasional generik ada pembagian lainnya, yaitu seperti strategi global. Untuk strategi global, di dunia dipandang sebagai satu pasar besar yang dapat didekati, dihomogen atau setidaknya terintegrasi lintas negara. Perusahaan dengan merek yang kuat dan identitas khusus seperti IKEA, pengecer furnitur internasional Swedia, atau pembawa bendera seperti Singapore Airlines ikuti strategi ini. Citibank telah memposisikan dirinya sebagai global bank retail yang memungkinkan nasabahnya melakukan kegiatan perbankan apapun, dimanapun, dan kapanpun. Terus yang kedua yaitu ada strategi multi domestik. Perusahaan jasa profesional seperti firma hukum, Purlight dan Jaworski, konsultan firma Bos Allen Hamilton, dan penerbit McGraw-Hill sering mengikuti strategi multi domestik. Kantor luar negeri membentuk konfederasi unit otonom yang melayani kebutuhan di negara setempat dan mereka dikelola oleh warga setempatnya. Terus ada strategi transisional. Strategi transnasional diadopsi ketika ada keuntungan dari memanfaatkan aset perusahaan tertentu seperti
penelitian dan keahlian khusus, tetapi pemberian layanan harus dilakukan atau disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Berbeda Toys R Us berbeda dengan IKEA, memberikan keleluasaan bagi manajer lokal untuk mengatasi selera mainan lokal, tetapi dalam tata letak toko formula dan pengadaan terpusat. Beberapa perusahaan seperti McDonald mulai menjauh dari posisi strategi global menuju strategi transisional dengan mengubah misalnya menu-menu agar sesuai dengan selera lokal. Terus yang kedua, pengertian globalisasional yang kedua yaitu sifat dunia tanpa batas. Kenichi Ohmae telah banyak menulis tentang manajemen strategis, berpendapat bahwa kita sekarang hidup di dunia tanpa batas, di mana pelanggan di seluruh dunia mengetahui produk dan layanan terbaik dan berharap untuk membelinya tanpa memperdulikan asal negara mereka. Pandangan strateginya semua perusahaan bersaing dalam ekonomi dunia yang saling terkait dan menjadi efektif. Mereka harus menyeimbangkan 5 perencanaan strategis, yaitu pelanggan, pesaing, perusahaan, mata uang, dan negara. Nah, dari sifat dunia tanpa batas ada pembagiannya lagi, yaitu pelanggan. Ketika seorang membeli sesuai dengan dompet mereka, mereka tertarik pada kualitas, harga, desain, nilai, dan daya tarik pribadi. Label merek tersebut seperti lengkungan emas, menyebar semuanya di seluruh dunia dan berita tentang keunggulan sulit untuk diredam. Terus yang kedua yaitu ada pesaing. Tidak ada yang tetap menjadi hak milik dalam waktu lama. Vendor peralatan dan perangkat lunak memasok produk dan layanan mereka ke berbagai pelanggan. Dan hasilnya adalah penyebaran yang cepat dari teknologi yang tersedia untuk semua perusahaan. Yang ketiga yaitu ada perusahaan. Otomatisasi selama masa lalu telah memindahkan perusahaan dari biaya variabel ke biaya tetap lingkungan hidup. Fokus manajemen telah berubah dari meningkatkan keuntungan dengan mengurangi biaya material dan tenaga kerja untuk meningkatkan penjualan guna menutupi biaya tetap. Selanjutnya ada mata uang. Perusahaan global telah mencoba menetralkan eksposur mereka terhadap pertukaran mata uang yang berfluktuasi tarif dengan mencocokkan biaya dengan pendapatan dan menjadi kuat di semua wilayah. Perusahaan juga telah menggunakan teknik keuangan internasional seperti lindung nilai dan opsi. Jadi, untuk menjadi mata uang netral, perusahaan dipaksa melakukan ekspansi global. Terus yang terakhir yaitu negara memiliki kehadiran yang kuat di semua wilayah triad, memberikan manfaat strategis tambahan di luar pertimbangan mata uang. Pertama, seperti yang dicatat, exposure terhadap penurunan ekonomi di satu wilayah dapat diimbangi dengan operasi di negara lain. Kedua, menjual pesaing Anda pada pasar domestik menetralkan pilihan pesaing untuk menggunakan strategi menggunakan keuntungan berlebihan yang diperoleh di pasar domestik terlindungi untuk ekspansi ke luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Klasifikasi layanan terdapat 4. Yang pertama ada layanan terfokus, layanan tergugus, jaringan terfokus, dan jaringan diversifikasi. Layanan tergugus. Perusahaan jasa dengan 10 fasilitas terbesar memutuskan untuk tumbuh dengan mendiversifikasi layanan mereka.
Misalnya selama tahun 1970-an, banyak perguruan tinggi kecil berkembang menjadi perguruan tinggi 4 tahun universitas regional untuk mengakomodasi permintaan yang meningkat untuk gelar universitas. Yang kedua ada jaringan terfokus, perusahaan jasa yang harus mudah diakses oleh pelanggan, misalnya restoran tempat saji, harus mempertimbangkan menambahkan situs untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan. Untuk perusahaan seperti McDonald, jaringan terfokus memungkinkan manajemen untuk mempertahankan kontrol yang menjamin konsistensi layanan di semua lokasi. Untuk layanan seperti Federal Express dan perusahaan transportasi atau komunikasi lainnya, keberadaan jaringan diperlukan hanya untuk mengaktifkan layanan berfungsi. Mengelola jaringan lokasi layanan membutuhkan keterampilan manajemen yang berbeda. Bagaimanapun, dan ini melibatkan tantangan dalam menggunakan komunikasi dan kontrol yang canggih. Di atas segalanya, konsep layanan harus dirasionalkan dan dikomunikasikan kepada manajer unit dan staf, yang kemudian harus melaksanakan layanan secara konsisten setiap hari. Yang ketiga ada layanan terfokus. Biasanya inovasi layanan ini dimulai di satu lokasi dengan konsep layanan awal. Konsep layanan awal ini biasanya merupakan visi yang terdefinisi dengan baik yang terfokus pada penyampaian yang baru dan layanan unik. Misalnya visi Fred Smith untuk Federal Express adalah penggunaan file jaringan hub and spoke tunggal untuk menjamin pengiriman paket dalam semalam. Keberhasilan mengarah pada peningkatan permintaan yang membutuhkan perluasan kapasitas di lokasi. Perusahaan yang sukses juga akan menarik persaingan dan perlu membangun posisi yang disukai di antara sebanyak mungkin pelanggan di area pasar lokal. Menambahkan peripheral jasa adalah salah satu pendekatan untuk menembus pasar atau menahan pangsa pasar kompetisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu jaringan diversifikasi, yang dimana perusahaan jasa yang tumbuh melalui akuisisi sering menemukan diri mereka menggunakan kedua multi-site dan strategi multi-service. Beberapa tahun lalu, United Airlines mengakuisisi hotel dan agen persewaan mobil dengan keyakinan bahwa ada sinergi yang memadai melalui penggunaan sistem reservasi Apollo untuk mengerahkan pelanggan yang berpergian ke beberapa bisnisnya. Pendapatan yang diantisipasi tidak pernah terwujud. Jadi United menjual layanan peripheral dan kembali ke bisnis penerbangannya. Mengelola jaringan yang terdiversifikasi adalah hal yang sangat kompleks, seperti yang telah dipelajari United Airlines dan banyak perusahaan lain. Next. Yang selanjutnya yaitu strategi globalization of service. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu ekspansi multi negara. Ekspansi multi-site telah dilakukan dengan menggunakan waralaba untuk menarik investor dan pendekatan cookie cutter untuk mengkloning layanan dengan cepat di beberapa lokasi. Nah, strategi perluasan ini diperlukan ketika pasar jasa ditentukan oleh kebutuhan pelanggan untuk menentukan perjalanan secara fisik ke fasilitas layanan, mengekspor layanan yang berhasil ke negara lain tanpa modifikasi, bagaimanapun dapat memanfaatkan penjualan pengalaman budaya suatu negara. Yang kedua yaitu mengimpor pelanggan. Nah, di sini agar strategi situs tunggal multi-service berhasil secara internasional, pelanggan harus bersedia melakukan perjalanan jauh dan tinggal untuk waktu yang lama atau telekomunikasi harus menggantikan perjalanan fisik. Banyak layanan seperti perguruan tinggi, bergengsi, pusat kesehatan, dan tempat wisata yang memenuhi ketentuan ini. Karena ada daya tarik wisata yang unik di lokasi tertentu, layanan yang dikembangkan berfokus pada daya tarik tersebut, seperti melayani pemain ski di musim dingin dan pengendara sepeda gunung di musim panas. Sebuah layanan yang memutuskan untuk mempertahankan lokasinya dan menarik pelanggan dari berbagai negara akan
dihadapkan pada pengembangan keterampilan bahasa asing dan kepekaan budaya karyawannya dalam berkomunikasi atau menghubungi pelanggan. Yang ketiga, mengikuti pelanggan akan dijelaskan oleh teman saya. Mengikuti pelanggan, banyak perusahaan jasa membuka kantor di luar negeri bukan untuk melayani pasar lokal, tetapi untuk mengikuti klien korporat mereka di luar negeri dan terus melayani mereka. Menarik bisnis lokal yang memerlukan modifikasi dalam paket layanan. Untuk menerapkan strategi mengikuti pelanggan, salah satu perjalanan bisnis terbesar lembaga telah membentuk kemitraan di hampir setiap wilayah di dunia. Pelanggan korporatnya ingin orang-orangnya dilayani secara memadai kemampuan mereka pergi. Next. Studi kasus. Kami mengambil studi kasus tentang pemasaran produk transportasi Toyota Lexus. Toyota Lexus kini tengah menghadapi persaingan pasar penjualan transportasi di mana kini pesaingnya semakin banyak. Kini produk tersebut memiliki berbagai tantangan seperti ekonomi politik dan pasar saing barunya. Dalam hal ini Toyota Lexus harus memperketat persaingannya dan menjual barangnya dengan memperhatikan ekonomi di Indonesia ini untuk memperluas pasarnya. Toyota Lexus harus dekat dengan masyarakat bagaimana cara agar produknya diminati oleh masyarakat. Baik, itu tadi prestasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.